orang-orang itu banyak yang mengira saya itu merepotkan Basarnas gitu loh Pak. Yang saya repotkan dari Basarnas itu apa Pak? Nah, apa ini kantornya ya? Kalau dalam hitungan kita itu 1 galon di mineral itu bisa menumpang muatan itu sampai 20 kilo. Nah, sedangkan perahu kita itu ada 80 galon. Jadi bisa memuat kurang lebih 20 orang bisa muat. Kalau kapasitas ini turun lagi 10 orang aja udah jombat ya. Ini udah goyang perahu ini kalau dinaiki 10 orang. Sedangkan perahu kita itu bisa muat 20 orang lebih. Karena sudah kapasitas anginnya itu kuat banget. Apalagi dikasih mesin. Itu yang jelas perahu kita lebih maksimal untuk dibuat SAR ya. Jadi bisa jadi untuk pilihan selain perahu karet dari SAR sendiri bisa memakai galon. Itu kan juga memanfaatkan barangnya ada. Itu aja udah di laut berbulan-bulan karetnya itu masih kuat ya. Cuma tutup galonnya aja banyak yang lepas, itu mungkin dicuri ya untuk di kilo. Nah kalau ini kecil ini juga gembos. Ini kan resikonya seperti ini, kalau lama gak dipakai itu gembos. Nah ini kita sunduk ya, nah ini kan udah gembos. Yang di sana pun juga sama. Kalau perahu kita wah tidak mungkin gak bakal gembos kayak gini. Perahu kita kokoh karena juga tutupnya itu kita kasih lem juga. Jadi untuk udara itu tidak bisa masuk dan bisa keluar juga. Dan alhamdulillah kita sudah dipersilahkan masuk di kantor Basarnas Surabaya. Di sini kita masih menunggu dari kepala, mungkin dari humas Basarnas ini. Kita butuh penjelasan maupun masukan-masukan mengenai rute maupun keamanan di perjalanan kita. Dan ini kita masih menunggu dari kepala atau dari humas mungkin yang bertugas di bidang penyelamatan. Ini akan kita temui di sini dan kita harap kita dapat ilmu juga maupun arahan untuk melaksanakan perjalanan di beberapa negara nanti ya. Karena ini harinya udah mepet sekali, karena sudah cukup mungkin di Surabaya ya. Yang jelas kita harus menempuh perjalanan lebih cepat lagi. Dan yang kita butuhkan di sini itu ilmu dan arahan atau perlengkapan apa saja yang kita butuhkan saat berlayar agar kita bisa selamat sampai tujuan. Dan tentunya tidak membahayakan diri sendiri maupun orang lain termasuk Basarnas ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sore ini kita sudah sampai di kantor Basarnas dan kebetulan hari ini kita sudah jumpa dengan Bapak Johan selaku instruktur dari Basarnas Surabaya Pak. Terima kasih sekali waktunya. Untuk teman-teman yang kemarin menyarankan kita untuk sowan ataupun datang ke kantor Basarnas, dan alhamdulillah hari ini kita turuti ya, kita sudah sampai di sini untuk menjelaskan bahwasanya pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman itu aneh-aneh semua ya. Katanya orang-orang itu banyak
yang mengira saya itu merepotkan Basarnas gitu loh Pak. Yang saya repotkan dari Basarnas itu apa Pak? Apa ada ya? Baik ya Mas ya, terima kasih sebelumnya. Alhamdulillah bisa ketemu langsung dengan yang bisa jadi hari ini saya ketemu, karena sebelumnya kemarin-kemarin saya juga sempat melihat video TikToknya Mas Kolili ya. Itu bahwa rencananya adalah kalau di spanduk adalah Banyuwangi itu Mekah dengan menggunakan perahu galon. Nah, secara naluri kami sebagai petugas rescue ini mengatakan bisa jadi bahasa kerennya Mission Impossible, ya, Mission Impossible, dan juga dikuatkan dengan salah satu teman itu nelpon memberitahukan bahwa posisinya teman-teman yang naik perahu galon itu sudah sampai di Suramadu. Baik, apa ini Pak? ini adalah tanda sirine waktu jam pulang. Oh, jam pulang. Waktu jam pulang. Waktu jam pulang. Kemudian saya lanjutkan lagi. Setelah itu saya juga dari sisi sebagai pegawai Basarnas dan juga sebagai instruktur SAR, ini harus banyak prepare ya yang harus disiapkan. Jangan sampai nanti bahwa seolah-olah dengan galon ini pun bisa sampai ke Mekah. Kalau misalnya kita juga tidak tahu, karena semuanya itu ada persiapan, terus kemudian juga ada terakhir juga ada takdir ya. Tapi kita juga tidak bisa menggunakan takdir yang pertama. Bisa jadi nanti kalau jenengan ini memaksakan dengan galon bisa sampai ke Arab, itu kalau dari kami bisa sampai menjadi pertolongan, bisa menjadi korban, bisa jadi yang seperti dikatakan teman-teman netizen merepotkan tim SAR. Karena apa? Dari sekilas dari video itu jenengan banyak sekali yang belum memenuhi persyaratan untuk menjadi safety seperti itu Mas. Sedangkan kami adalah Basarnas yang dari sisi penyelamatannya. Yang tadi disampaikan kalau sama ini sebenarnya perahu galon itu tidak layak untuk berlayar. Karena apa? Karena di situ juga kita juga tidak tahu bergeraknya menggunakan apa. Kalau misalnya hanya menggunakan angin, berarti ngikut. Tadi kita diskusi dengan teman-teman, diberitahukan pada nelayan bahwa saat ini itu adalah anginnya adalah mengarah ke arah timur apa Pak? Timur ya? Iya, ke timur. Timur, ke arah timur. Sedangkan kalau misalnya teman-teman melihat bahwa posisi Arab itu adalah ke barat. Pantas sekali Pak. Bisa jadi belum tentu nyampe ya, seperti itu. Ya. Selama ini kita kalau mengedukasi kepada masyarakat dan juga ada beberapa yang sudah dipakai, perahu galon itu hanya dipakai saat kalau misalnya emergensi banjir di perkotaan. Di perkotaan. Jadi saya sosialisasi kalau seandainya daerah tersebut sering ataupun berpotensi banjir, sambil menunggu tim SAR itu datang, itu mereka menyiapkan dengan alat apung yang ada. Yang ada itu yang selama ini bisa jadi dipakai sehari-hari. Contoh galon. Kemudian bisa ban dalam, kemudian bisa bak. Terus kemudian kalau itu sambil nunggu tim SAR itu datang, nah ini adalah alat-alat yang ada di tempat kami. Ini adalah perahu karet untuk evakuasi. Ini ada 3 perahu karet yang atas, ini yang berbahan hipalon. Ini speknya untuk di laut. Ini kemudian, kalau untuk pertolongan itu pakai mesin atau pakai dayung Pak? Ya. Gitu. Dari 3 ini kita sesuaikan pertolongannya di mana. Kalau misalnya pertolongannya itu di daerah sungai yang berjeram, berarti tidak menggunakan perahu karet dan mesin. Kita menggunakan perahu karet yang oval, yang hanya dayung dan speknya memang untuk di sungai yang berjeram. Tetapi kalau misalnya itu kita mencarinya di laut, yang notabene juga jaraknya juga tidak boleh terlalu jauh dari pantai, ini kita menggunakan perahu karet yang berbahan hipalon, itu menggunakan mesin. Kemudian kalau di sungai kita bisa menggunakan. Jadi tidak bisa serta-merta perahu karet yang ini bisa dipakai di mana, bisa, tapi nanti bisa berpotensi terjadi kecelakaan atau fatality seperti itu. Nanti kalau misalnya ketemu dengan kapal besar di laut lepas,
bisa jadi akan hukumnya wajib di pelayaran itu harus dievakuasi. Oh, berarti termasuk korban saya. Karena itu bagi pelaut yang tidak tahu atau tidak melihat TikToknya Mas Kolili, itu dianggap sebuah orang yang misalnya lagi bermain terus dia hanyut, itu harus diselamatkan. Karena apa? Definisi berlayar itu harus mempunyai alat-alat yang memang harus terregistrasi, seperti itu, Mas. Siap. Masalah lama pencarian, Pak ya, misal ada orang hilang di sekitaran Laut Surabaya gini, itu apakah harus Basarnas dari Jakarta juga ikut mencari gitu, atau cukup dari Basarnas ini saja? Oke, baik, terima kasih. Kalau misalnya lokasi kejadiannya hanya di sekitaran Surabaya, kalau itu korbannya satu dan memungkinkan, itu cukup ya dari Surabaya aja. Tapi kalau seandainya misalnya yang seperti pernah terjadi di Kalimantan, contoh Air Asia yang jatuh, itu dari beberapa kantor SAR, terus kemudian juga dari instansi-instansi yang lainnya yang mempunyai kemampuan dan peralatan untuk mencari di laut. Terus kemudian lama proses pencarian, dan itu adalah 7 hari. Itu sudah dinyatakan hilang? Ya, sudah dinyatakan hilang 7 hari karena asumsinya bahwa kemampuan manusia untuk bertahan hidup adalah 7 hari. Kalau seandainya itu masih dirasa perlu untuk melakukan pencarian di atas 7 hari, akan ditambah 7 hari lagi, 14 hari. Berarti 14 hari total orang dinyatakan hilang. Dari waktu 7 hari itu nanti akan dilakukan evaluasi. Kalau misalnya dari evaluasi itu kemungkinan kecil ini untuk hidup, bisa dinyatakan akan operasi itu akan ditutup. Akan ditutup, kemudian akan dilaporkan, atau kalau misalnya dirasa perlu ditambah, itu juga akan diberitahukan. Jadi, berarti kalau bisa, kalau misal saya hilang itu 13 hari sudah muncul gitu, Pak ya? Jangan sampai 14 hari ya? Kalau misalnya di laut selama ini, kalau misalnya korban itu tenggelam, dia di bawah 24 jam. Jadi kalau di laut itu sekitar 12 jam ya, 6 sampai 12 jam itu sudah ngapung. Oh, sudah mengapung. Karena di laut itu kan ada kadar garam. Kadar garam tinggi. Lebih tinggi. Beda kalau seandainya orang tenggelam di sungai, yang notabene itu adalah air tawar. Itu bisa jadi di atas 24 jam dia baru akan muncul. Ini Mas. Iya. Ini tangannya masuk. Oh, ini masuk. Iya, masuk. Ini oh, ini warnanya kuning sama seperti koper kita ya. Jadi koper kita juga kuning menyala. Kalau butuh pertolongan di laut itu mudah ditemukan. Nih, seperti ini. Jadi kalau ini ada yang sekarang yang teknologi terbaru, ya. Misalnya Mas Kolili ini menggunakan alat ini live vest, dia kelempar masuk ke laut, ini akan otomatis ngembang. Ini tinggal ditarik gini aja, Pak? Nggak usah. Oh, nggak usah? Otomatis. Tapi kalau tidak otomatis, Mas Kolili terlempar ke laut, ini harus ditarik. Oh, gitu. Balik lagi, secara keselamatan sekarang lebih banyak pakai yang otomatis. Karena apa? Nanti kalau misalnya dia tidak punya kesempatan untuk narik, dia sudah ngembang. Tadi yang seperti saya sampaikan, barangkali melakukan aktivitasnya sudah kepleset, pingsan, cemplung, dia tidak akan ngembang. Ini kalau ngembang, ini bentuknya seperti ini. Ini seperti ban gitu, Pak? Ini kuning. Nah, ini di dalam akan keluar seperti ini. Oh. Kalau misalnya cartridge-nya ini tidak berfungsi, berarti harus manual. Ini ini di tiup. Ya. Gini, Pak ya. Ditiup. Terus kemudian di sini ada peluit. Ini dipakai kalau seandainya jadi korban. Darurat. Di depan itu ada perahu besar, kapal besar ataupun perahu yang lewat, ini bisa sebagai penanda. Ini peluit, Pak. Peluit. Jadi kalau teman-teman di laut ada bunyi peluit, berarti itu adalah butuh bantuan. Seperti ini. Oke. Kalau untuk persiapan survive kita itu ala kadarnya, Pak. Kita mengandalkan alat pancing sama bawa mie instan. Itu bisa bertahan berapa lama, Pak? Kalau misal terdampar di lautan gitu. Baik ya. Sebelum saya jawab tentang alat ala kadarnya, bahwa basic alat keselamatan kalau menggunakan kapal, di samping ada EPIRB sebagai penanda bahwa kapal ini butuh bantuan.
kemudian ABK-nya atau penumpang yang menggunakan alat apung pelampung, kemudian ada alat lagi namanya life craft. Jadi nanti diajarkan untuk penumpang semua kru itu masuk ke life craft. Di dalam life craft itu ada yang tadi disampaikan, di situ ada bahan makanan. Ya. Bahan makanan yang siap untuk dimakan. Tadi kalau misalnya Mas Kolili mengatakan saya bawa mie instan. Selama ini mie instan itu kalau mau dikonsumsi harus dimasak. Bagus, ya. Harus dimasak. Sedangkan kalau kita misalnya berada di life craft itu tidak diperkenankan untuk benda tajam ataupun api ya, khawatirnya nanti malah terbakar. Jadi di situ nanti ada alat atau air putih. Kemudian kalau di life craft juga ada survival kitnya. Itu ada bukan alat makannya, kemudian juga air minum. Ya, Dan perlu itu air minum Pak ya? Air minum, karena kalau kita minum air laut itu tidak diperkenankan. Ya, air minum air laut itu tidak diperkenankan. Kalau untuk saat ini, kalau di alat-alat survival itu ada alat nampung untuk air hujan supaya kita bisa minum untuk air hujan. Tapi kalau tadi pertanyaannya kalau saya bawa alat pancing sama mie instan aja, itu juga salah satu alat atau media untuk survive. Tetapi itu juga tidak diperkenankan. Terus misalnya teman-teman menggunakan galon berlayar, saya bawa ini, itu juga belum tentu cukup. Ya, belum tentu cukup karena yaitu tadi punya keterbatasan. Terus kalau misalnya pancing, berarti harus ada umpan. Ya. Umpannya tidak ada, itu juga akan bermasalah. Terima kasih banyak Pak ya atas arahan maupun edukasinya dari Basarnas. Kita mau pamit dulu. Terima kasih banyak. Oke, baik, kalau pamit jangan lupa alat-alat ini jangan dibawa. Karena ini. nanti kalau misalnya Ini bilang nggak terima bisa, kasih, Pak, ya? enggak bisa ya. Nggak bisa karena nanti kalau ini dibawa sampai nanti tetap melanjutkan perjalanan dengan Wah. perahu galon. Nah, itu nanti berbahaya. Jadi Ini- dilepas, Oke, boleh. nggak usah menggunakan perahu galon untuk sampai ke Mekah. Oke, siap. Lebih baik lewat jalur mana Pak? Dan lebih baik yang paling cepat jalur udara. Jalur darat ya. Iya, jalur Cuma udara. masalah biayanya itu kendala Pak. Kalau berangkat sana tiket 18 juta, kalau buat logistik kita bisa sampai tua itu Pak. Iya. Kalau di laut. Kalau Buat seperti- beli alat pancing 7 juta itu sudah sampai Ya kalau dari segi emoh-emoh. biaya memang iya, tetapi kan kita akan lebih mengutamakan adalah dari sisi keselamatan karena nyawa itu tidak ada harganya. Siap, terima kasih banyak Pak. Ini saya lepas, Oke. saya kembalikan berarti Pak ya. Ya, betul. Oke, terima kasih. Makasih. Ya. Jadi saya katakan lagi, alat ini memang benar adalah alat yang dipakai untuk sebagai alat keamanan untuk berada di melakukan pelayaran. Tetapi tidak serta-merta dengan alat itu Mas Kolili langsung pakai galon. Itu tidak boleh ya. Tidak, apalagi dengan galon kemudian tidak ada alat ini, malah akan seperti itu. Jadi berpotensi untuk menjadi korban. Jadi perlu dipertimbangkan lagi. Oke. Tidak Ya. boleh